Di periode 2019-2024, Komisi 3 mendapatkan 104 kasus pengaduan masyarakat terkait Kejaksaan Agung. Khusus dari dapil saya, Sumatera Utara itu 8,6%. Jadi banyak juga ini pengaduannya. Ternyata satu tentang profesionalitas pelayanan publik cukup tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang. Ini nanti kita mau diskusikan ini. Power tends to corrupt, gitu kan. Power must be correct by another power. Ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu. Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah. Menggelegar di awal, tapi melempem makin habis. Hilang tak berjejak. Saya ingin juga data yang diberikan di Komisi 3 pengaduan kepada kita, ini saya ingin sampaikan. Pertama, statistik pengaduan masyarakat ke Komisi 3 untuk Kejaksaan Agung. Jadi masyarakat pun banyak yang mengadu ke Komisi 3 yang harus kami tindak lanjuti. Di periode 2019-2024, Komisi 3 mendapatkan 104 kasus pengaduan masyarakat terkait Kejaksaan Agung. Jumlah pengaduan masyarakat tersebut berkontribusi sebanyak 12,2% dari total keseluruhan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 sebanyak 858 kasus. Dan ini harus kita hormati karena keberanian masyarakat untuk menyampaikannya ke kita. Yang ketiga, 104 kasus pengaduan masyarakat tersebut berasal dari 15 provinsi, berarti 15 kejati, dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Khusus dari dapil saya, Sumatera Utara itu 8,6%. Jadi banyak juga ini pengaduannya. Apa saja yang diadukan, ternyata satu tentang profesionalitas pelayanan publik cukup tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang. Ini nanti kita mau diskusikan ini. Power tends to corrupt, gitu kan. Power must be correct by another power, gitu. Power must be controlled by another power. Nah ini tadi yang disampaikan sahabat saya Bang Nasir Jamil juga. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, diduga melakukan pelanggaran pidana oleh oknum Kejaksaan Agung. Juga ada. Kemudian pelanggaran kode etik juga ada. Dan cukup tinggi ini. Nah poin kita adalah selain diapresiasi kepada kerja-kerja Kejaksaan Agung atau Kejaksaan sampai ke bawah, masyarakat juga memberikan pengaduannya secara resmi ke Komisi 3, juga ke kami pribadi per pribadi, termasuk di fraksi Partai Demokrat, sesuai dengan dapilnya masing-masing. Ini masukan untuk kita. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman tadi, pimpinan, ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu. Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Tidak ada yang dijawab, kita pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak ada yang dijawab, dan saya tunggu penjelasannya dari tadi juga tidak ada. Nah oleh karena itu saya ingin sekali Kejaksaan Agung juga tampil dengan bagus tadi, sudah terbuka, oke itu. Dan di publik juga kan menarik itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah, menggelegar di awal tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Nah karena itu pimpinan, rapat kita kemarin membentuk Panja Penegakan Hukum, ini penting dihidupkan, dan kita langsung jalankan untuk memanggil Jaksa Agung bidang pidana khusus, pidana umum, dan yang lain, untuk mempertanggungjawabkan seluruh kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan sudah inkrah. Kemana ujungnya ini?